Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan dan keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya, juga pengikutnya yang istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, komen, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat judul Manusia Pilihan Satria Peningit Menerima Ilham. Sudah banyak versi pembahasan tentang manusia pilihan, juga semua menanti kemunculannya. Tentu sangat sulit untuk mengetahui kapan kemunculannya. Begitu juga dengan jati dirinya, walaupun sudah sebagian orang yang sudah merasakan energinya atau sudah meyakini bahwa sang manusia pilihan sudah ada, itu juga sulit untuk dibuktikan. Sampai saat ini belum juga ditemukan. Abah sendiri pun tidak bisa memastikan dan mengetahui jati diri sang manusia pilihan tersebut. Tentu kita hanya bisa menunggu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui sosok manusia pilihan. Dikarenakan sampai saat ini menurut tafakur Abah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau masih dalam diperjalankan dalam prosesnya dan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafakur Abah tentunya sudah lama beliau dalam menerima petunjuk atau ilham di dalam perjalanannya menuju kedekatannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu beliau dalam prosesnya banyak ujian-ujian ataupun peristiwa-peristiwa yang dialami. Tapi di sini Abah meyakini beliau belum meyakini dirinya bahwa beliau manusia yang terpilih. Tidak ingin segala sesuatu apa yang beliau alami mendahului kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kadangkala antara logika atau tidak nalar dan nyata sering beliau alami. Tapi tetap beliau menunggu dan berdoa, memohon untuk keselamatan keluarganya. Tentu hal ini tentang bencana yang akan terjadi, beliau sudah diberitahu, tetapi kapan terjadinya suatu bencana megatrust yang banyak dibicarakan saat ini, bagikan sesuatu yang menakutkan tentunya kalau itu benar-benar terjadi. Tentunya beliau hanya manusia biasa, walaupun beliau manusia yang terpilih. Banyak hal-hal yang beliau rasakan tentang pembersihan dirinya secara dohir maupun batin dalam proses yang lama tanpa beliau sadari, terus berjalan bagaikan jarum jam terus bergerak. Bagaimanapun beliau adalah manusia yang tentunya punya kehidupan. Pada awalnya bisa jadi manakala beliau menjumpai permasalahan-permasalahan yang dihadapi, hanya dengan berdoa memohon pertolongan dan perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa suatu kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa alam semesta ini, tentunya Abah meyakini mungkin beliau tidak akan sanggup dalam menjalani perjalanan yang kadangkala beliau hanya berdiam diri dalam kesendiriannya. Dalam tafakur Abah memohon petunjuk kepada Allah. Beliau tentunya sudah diberikan keilmuan dan Abah meyakini beliau sudah sampai ke tingkat tajalli, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhkan larangannya, sehingga sifat-sifat buruk
yang ada pada diri beliau hilang dengan keegoannya terhadap kehidupan duniawi. Mau tidak mau beliau harus menghilangkan yang bersifat duniawi. Itu yang paling tersulit bagi dirinya. Tentunya beliau tidak hanya mempelajari tentang fikih, tentu juga beliau meyakini beliau mempelajari ilmu tasawuf untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sudah sampai tajalli seperti para sufi untuk memperindah diri dengan akhlak yang bersumber pada agama dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara keseluruhan. Dengan ilmu tasawuf merupakan jiwa yang ada dalam dirinya membuang sifat-sifat buruk seperti iri, dengki, marah, dan lain-lain. Kemudian beliau menghiasi dengan sifat-sifat terpuji seperti bersedekah, tawadu, dan memberi senyum setiap orang yang dijumpainya. Dengan kedua ilmu fikih dan ilmu tasawuf beliau amalkan, maka beliau akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya ilmu itu cahaya dan tidak akan masuk ke dalam dari orang yang bermaksiat. Secara tidak langsung beliau harus patuh dengan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan permasalahan yang dihadapi manusia pada saat ini kadang terlalu terlena dengan kenikmatan duniawi sehingga melupakan kehidupan akhirat yang abadi, sehingga segala sesuatu ingin dicapai atau didapat dengan segala cara untuk memuaskan nafsu duniawi. Maka timbullah keakuan merasa lebih benar, lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat. Banyaknya hilangnya sifat welas asih terhadap sesama makhluk hidup dan tak pernah introspeksi diri, merasa paling benar, dan sulitnya menahan diri atau memahami suatu permasalahan, juga tidak bisa menahan diri. Timbullah salah paham karena semua merasa paling benar. Secara tidak sengaja hilanglah akhlak yang baik, yang ada nafsu merasa paling benar yang ditampilkan dan saling menjatuhkan satu sama lainnya. Tanpa disadari semua tahu bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, tidaklah abadi. Timbullah bencana dikarenakan sudah banyak kerusakan di muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan musibah. Apakah ini teguran atau hukuman atau azab? Mari kita kembali ke jalan yang kebenaran, yaitu agama. Tentang kemunculannya sang manusia terpilih itu dalam ketentuan Allah. Kapan dimunculkan hanya Allah yang mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu pemahaman atau penjelasan tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita dihormati, dihargai. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.